Anda masih bersama kami, Bang Eman. Sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya esensi debat ini untuk proses kampanye. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Arta. Pak Putu, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bang Elman. Pagi. Pak Putu, kami tahu bahwa Bapak dulu adalah Ketua Pokja Debat ya di tahun 2009 ya, Pak Putu ya? Ya, betul. Oke Pak, kalau kita melihat rencana debat 17 Januari mendatang ini, ada yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi gunanya karena sudah dibuka duluan kisi-kisinya. Nah, kalau Anda melihat sebetulnya apakah benar debat itu tidak akan efektif di tanggal 17 Januari atau memang akan bisa lebih efektif menjelaskan visi misi dari pasangan calon? Menurut Anda bagaimana, Pak? Ya, debat pasangan calon hanyalah salah satu dari 11 metode kampanye untuk mengeksplorasi seluruh kapasitas pasangan calon. Tidak sekadar visi misi, tetapi juga kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosialnya, dan kecerdasan spiritualnya. Dieksplorasi semua demikian. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang beranggapan bahwa debat hanya sekedar penjabaran visi dan misi, saya kira itu terlalu sederhana. Seluruh potensi pribadi calon itu akan dengan jujur, dengan natural akan muncul dalam proses debat. Oleh karena itu, menurut hemat saya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebaiknya, jadi sekali lagi sebaiknya, pertanyaan itu tidak bisa dibocorkan pada pasangan calon. Pertanyaan itu, yang mau dibocorkan itu, pertanyaan ini kan hasil olahan dari para panelis yang adalah para pakar di bidangnya, toh. Iya. Nah, itu sebabnya pasti kualitas pertanyaannya itu juga sangat substantif. Kalau kita bocorkan pertanyaan kepada pasangan calon, maka dimensi-dimensi di luar kecerdasan intelektualnya tidak akan tertangkap. Katakanlah sisi kecerdasan emosionalnya, sisi kecerdasan sosialnya, bagaimana merespon pertanyaan itu, bagaimana kemudian mengatasi situasi. Karena menjadi calon presiden kan sebetulnya orang yang relatif harus lebih sempurna begitu. Nah, baik. Itu tidak akan dapat. Ya. Pak Putu, ada polemik sekarang. Ini sebetulnya sesuatu yang bukan polemik harusnya, yang mengatakan bahwa permintaan untuk dibukanya kisi-kisi itu adalah dari paslon nomor 01. Ini dikatakan oleh beberapa anggota Badan Pemenangan dari tim 02. Kalau kita melihat itu jadi ironis karena seperti kata Komisioner KPU, orang-orang ini senyum di rapat tapi kemudian teriak-teriak di luar. Kalau melihat ini ke depan seperti apa? Apakah memang rapat-rapat KPU itu harus terbuka saja atau seperti apa, Pak Putu? Dan itu memang terjadi dari pemilu ke pemilu. Selalu saja KPU itu akan jadi sasaran tembak. Begini disalahkan, begitu disalahkan. Itu saya kira biasa. Oleh karena itu saran saya, KPU harus dalam posisi untuk mengendalikan situasi. Jangan ikut arus permainan pasangan calon. Kalau firm bahwa ini yang terbaik buat rakyat Indonesia, putuskan saja di situ dan minta mereka sepakat. Terhadap polemik yang terakhir ini, karena mereka saling tuding satu sama lain, saya menyarankan KPU kembali on the track sehingga tidak dicurigai. Sebaiknya rencana untuk membocorkan pertanyaan itu di-delete saja. Sehingga akhirnya KPU ada dalam posisi yang berwibawa dari seluruh pusaran polemik yang terjadi hari ini, saya kira begitu. Oh, jadi maksudnya bagaimana? Tidak dibocorkan atau bagaimana? Tidak bisa dibocorkan. Bukankah kemarin ketika ada 8 panelis, Bambang Wijoyanto dan Adnan Topan, itu kan bisa dibicarakan kembali. Nah, kalau kemudian KPU dalam posisi, sekarang kan KPU dalam posisi disudutkan, karena mereka satu sama lain kemudian seolah-olah saling mengingkari kesepakatan yang ada di dalam, toh. Padahal mereka sudah bersepakat. Kalau kita jadi KPU hari ini, saya kembalikan saja, nggak usah ada pembocoran. Kembali on the track seperti tahun 2014. Itu akan lebih berwibawa lembaga KPU, saya kira begitu. Baik, kita harapkan KPU bisa bijak. Pak I Gusti Putu Arta, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Kalau saya pikir begini Bang Elman, saya jadi ingat kalau memang tidak ada yang bisa dipercaya karena bicaranya beda di dalam ruang rapat dan di luar ruang rapat, direkam dan diunggah saja kepada mungkin saluran-saluran media sosial supaya orang tahu di dalam rapat itu seperti apa sebetulnya. Kalau begitu bagaimana Bang? Ya, saya sependapat ya,
Karena saya lihat perdebatan di luar konteks ini sudah tidak sehat sebetulnya. Iya. Seperti yang Bung Leo ungkapkan tadi kan, membuka kisi-kisi ini kan sebetulnya kesepakatan tim paslon 01 dan 02 kan. Iya. Nah bahkan kalau kita dengar pernyataannya Arya Bima, malah dia bilang praktis di dalam rapat tertutup itu tidak ada perdebatan. Oh, mulus-mulus saja. Kedua pihak bilang ya bagaimana yang baik aja. Bahkan justru yang minta kisi-kisi itu dibuka ya justru dari pasangan Prabowo kan begitu kan. Nah, tapi saya tidak mempersoalkan kontennya sebetulnya. Oke. Tapi yang tidak sehat adalah ketika timnya ini tidak solid kan. Makanya menurut saya apa yang dikatakan Bung Leo tadi, daripada kita berpanjang-panjang berdebat kusir, buang-buang waktu, energi. KPU kalau ada beginian buka saja. Buka di YouTube. Ini loh rapat mengenai topik kisi-kisi itu. Karena itu bukan rahasia Bukan negara rahasia. kan, yang tidak bisa dibuka. Ini adalah rekaman rapat ketika visi misi itu tidak diperdebatkan gitu kan. Iya. Jadi supaya masyarakat halayak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Jangan sampai ada tim paslon itu mengkapitalisasi ini untuk mencari keuntungan gitu kan. Dan merugikan orang lain. Dan tidak sehat. Oh iya. Jadi sebetulnya kan jadi tidak membocorkan sebetulnya. Memberitahu. Kalau membocorkan kan negatif toh. Betul. Jadi sebetulnya kisi-kisi itu bukan dibocorkan. Diberitahu kepada paslon seminggu sebelum hari hanya. Untuk apa? Supaya nanti seperti yang dikatakan Pak Putu tadi, supaya semua bisa terbongkar keaslian daripada paslon ini. Jadi tidak perlu ada kejutan. Dan ini tidak ada gimmick di sini. Bukan faktor saling menyerang begitu. Enggak diperlukan. Jadi kita kasih seminggu, coba tentang misalnya katakan apa pandangan paslon A tentang hukuman mati. Ditanya kepada kedua-duanya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setuju kenapa, tidak setuju kenapa. Ada pemikiran di situ. Apa pandangan paslon mengenai katakanlah soal korupsi. Hukuman mati, hukuman seumur hidup atau bagaimana gitu kan. Jadi ini kan tidak perlu kejut-mengkejut. Jadi sekali lagi sebetulnya kan yang dipersoalkan sekarang ini sebetulnya ya sampah aja tuh ya. Kalau melihat polemik yang ada, tadi Pak Putu mengatakan ya sudah KPU membatalkan saja memberikan kisi-kisi supaya kemudian sama saja dengan seperti 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya apakah memang itu menjadi solusi atau seperti apa? Itu tidak solusi. Tidak solusi, tapi tahan dulu Bang Elman, kita akan bahas selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau tadi Pak Putu mengusulkan ya sudah dibatalkan saja untuk membuka kisi-kisi itu berarti apakah akan bisa menyelesaikan masalah atau tidak, Bang? Itu malah membuat masalah tidak terselesaikan itu. Menambah masalah baru jangan-jangan. Dan bahkan tingkat kepercayaan kepada KPU nanti bisa tergerus loh. Iya. Wah, berarti KPU yang salah gitu kan. Nah, saya sih menyarankan dan menurut saya tidak ada yang salah. Kalau seperti yang kita katakan tadi, KPU mulai hari ini dan yang sudah lewat itu juga buka aja ke YouTube. Sesungguhnya ketika pengambilan keputusan tentang memberitahu kisi-kisi dan membatalkan penyampaian visi misi, perdebatan visi misi itu, bagaimana prosesnya? Siapa yang mengusulkan apa? Siapa yang mengusulkan apa? Lalu itu dibuka di YouTube. Berikan juga kepada televisi, berikan juga kepada pers, dan berikan kepada radio-radio. Dibuka. Nah, supaya orang-orang yang nyinyir, nyaho gitu loh. Berhenti sendiri. Berhenti sendiri dia. Jadi nggak perlu kita capek, terlalu masih banyak lagi pekerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi jangan kita layani orang-orang seperti ini. Oke, kita akan coba mendengarkan pendapat masyarakat, Bang.